tapi kita tuh harus berbagi sama orang gitu. Dan aku pengen kayak gitu kok. Jadi ya makasih sifat-sifat ini jadi turun juga ke aku gitu. Dari cara berdagang gitu, dari cara kita ke orang, dari cara kita ke bagaimana kita ke teman gitu, ke keluarga. Ya aku hampir sama dengan ayahku gitu. Tadi kan senang banget ya dapat tips bagaimana merintis usaha ala Sukma. Nah sekarang pertanyaan mungkin ini pertanyaan sejuta umat juga ya gitu ya. Kalau ngelihat Mamima Craft di Instagram itu kan followersnya banyak banget. Yang like kalau satu postingan banyak banget. Tapi Instagram seorang Sukma di private. Kenapa? Emang gak pengen nih paralel kan orang banyak ya. Oh yang punya Mamima Craft nih. Oh Sukma follow juga. Jadi tumbuh juga growing bareng gitu followersnya gitu. Nggak mau terkenal atau gimana nih? Iya sih. Beli pesawat jet gitu loh. Kalau skincare kan yang dijual muka. Iya. Bener dong, kalau kita kayu. Jadinya bukan muka aku kan. Beda juga ya? Iya beda. Iya. Jadi nggak apa-apa deh, yang penting mamimanya aja. Oh gitu. Aku private emang. Oh private ya, kenapa? Banyak takut fans pada ngejar-ngejar, oh ini punya Nggak ada Mamima fans. gitu. Enggak, cuman biar lebih privasi aja lah kok. Kalau jualan ya jualan gitu kan. Kalau itu kan lebih ke pribadi. Iya. Oh jadi dipisahkan memang sengaja gitu ya? Iya sih, dipisahin lah. Oke, nggak ada keinginan sedikit pun untuk nebeng supaya paralel gitu kan bisa Nanti jadi. orang ordernya ke si Sukmanya Iya, gitu kan. iya. Ada aja sih yang kayak Iya, gitu. Bener-bener. Jadi difokuskan ke satu ya. Iya, satu aja gitu. Supaya orang nggak bingung juga Iya. dan kamu memudahkan pencatatan juga. Iya, Wow, benar. sungguh sudah dipikirkan segala sesuatunya oleh Sukma ya. Nah, kalau sekarang melihat perjalanan kamu gitu ya. Kita dari tadi kan ngobrol banyak gitu soal jatuh bangun, rintis usaha sampai sekarang gitu. Bisa nggak kamu pilih satu kata yang mewakili perjalanan kamu sampai saat ini? Satu kata aja ya. Ayah. Wow, kenapa tuh? Wah, kata yang saya sangat tidak duga-duga, saudara-saudara. Iya kok, aduh jadi sedih ya. Agak sedih nih sekarang, agak melo. Gak apa-apa. Enggak, karena kan almarhum ayah itu kan emang usaha. Kita kan emang, ayah itu dari dulu emang jualan pedagang. Jadinya aku rasanya kayaknya sejarah mengulang deh gitu. Aku pengen kayak ayah deh gitu. Biar ya aku pengen bermanfaat aja sih kok buat keluargaku pertama gitu. Setelah itu baru untuk orang lain. Oke, jadi satu kata tuh ayah. Iya Jadi sih. ayah yang Iya panutanku. Iya sih, karena emang ayah sih yang memulai untuk semua ini. Kan dulu ayah jual beli mobil. Sama ada di toko di rumah warung besar gitu. Ayah sendiri kalau ngelihat Sukma dengan pencapaian sekarang, Sukma bisa ngelihat ayah bangga nggak? Kayaknya sih. Nggak tahu ya, kayaknya sih dengan gaya ayah tuh pasti yang, weh ini anak ayah gitu kayaknya udah bayangan aku sih. Soalnya saya dulu kan aku termasuk anak yang tomboy kok. Aku tuh kan dari dulu senangnya lari, kayak emang anak-anak yang suka naik sepeda apa gitu kan, yang basketan terus gitu, yang main terus. Sekarang aku jadi jadi jualan gitu kan. Ya aku senang aja sih ikutin kayak ayah lah gitu. Mudah-mudahan namanya juga usaha ya kok ya. Satu dari pintu rezeki itu terbuka atas dari usaha sih. Ayahku sih, karena emang ayahku itu memang ini banyak banget sih ngasih pelajaran gitu dari hidup ini gitu. Pelajaran apa yang paling nggak bisa dilupain sama Sukma dari seorang ayah terkait dengan bisnis? Kalau ayah itu intinya sih ayah tuh orang yang nggak perhitungan sih yang jelas. Gini, sorry, bukan gitu kok. Jadi maksudnya gini, ayah itu orangnya juga sama nih kok kayak aku, pengennya bermanfaat juga sih buat orang. Nggak hitung-hitungan banget. Nggak hitung-hitungan, iya. Untung rugi yang penting bermanfaat. Iya nggak begitu untungnya, yang penting jalan terus usaha ya. Ya udah gitu, yang penting dia bisa mencukupi keluarganya, untuk anak-anaknya, sekolah, gitu sih. Jadi kangen sama ayahku. Ayahku sih emang yang bikin. Kalau sekarang nih kasih kesempatan ngomong langsung ke ayah. Aduh sedih banget deh. Ya kan siapa tahu ya kan. Aduh. Mau boleh dong. Ya terserah. Kalau situ boleh lihat. Jadi sedih kok. Boleh dong.
Iya, ih Koko. Oh iya, ngomong aja ke ayah. Ya gitu, ya. Ya kan kadang-kadang apa yang ada dalam hati itu aku percaya sometimes harus diungkapkan ya gitu. Iya sih. Ya nggak sih? Iya sih. Gini sih. Ya, ke situ dulu. Iya. Jadi sedih nih kok. Apa ya gini, ya? Lihatnya situ dong. Ya. Jadi kayak ayah nih sekarang. Jadi usaha gitu. Jadi pedagang, jadi pengusaha gitu kayak ayah. Gitu. Iya sih. Udah cuma gitu aja. Iya. Kalau ayah nggak ada yang Makasih lebih ayah Iya. udah membuat Dede. Dede, emang aku makasih ayah udah bikin jadi kayak sekarang gitu. Maksudnya jadi cewek yang mandiri. Tapi kita tuh intinya aku tuh mau kayak ayahku. Orang yang tegas. Tapi kita tuh harus berbagi sama orang gitu. Dan aku pengen kayak gitu. Jadi ya makasih sifat-sifat ini jadi turun juga ke aku gitu. Dari cara berdagang gitu, dari cara kita ke orang, dari cara kita ke bagaimana kita ke teman gitu, ke keluarga. Ya aku hampir sama dengan ayahku gitu. Wow, aku yakin ayah pasti bangga banget sama Mbak Sukma. Amin. Pokoknya aku ini usaha ini intinya untuk keluargaku. Aku pengen membantu keponakan-keponakanku kok gitu. Jadinya mudah-mudahan usahaku lancar terus gitu. Aku yakin ikhtiar yang baik pasti didorong, diberikan juga segala rezekinya. Aduh jadi sedih. Nah, aku minta tim nih kasih dulu di sini. Boleh? Waduh, Oke, tim oke. udah sigap banget dah. Thank you udah berbagi perasaan di kacamata kok, Mike. ya. Oke, tarik nafas dulu. Iya, jadi sedih ya. Tapi emang bener sih si ayah emang ini deh. Oke, aku belajar banyak ya dari percakapan kita di kacamata Mike, dari Mbak Sukma gitu. Aku harap teman-teman juga bisa ngambil sesuatu gitu ya dari percakapan ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngerasa, orang tua aku juga punya bisnis sih sama kayak Mbak Sukma. Atau orang tua aku nggak ngerti bisnis, biasanya kerja orang, tapi aku kerja sama orang, tapi aku mau punya bisnis gitu ya. Nah, mungkin Mbak Sukma bisa bantu jawab. Lebih baik kita serap ilmunya dulu, atau kita hajar bleh, atau kita jalanin sambil belajar. Mana yang lebih enak? Jalanin aja sambil belajar. Jadi Kan ada orang yang, aku belum cukup nih pengetahuannya, jadi aku mau nyerap dulu baru jalan. ya kayak dari aku aja. Aku dulu juga gak ada modal kok. Jadi nggak yang aduh tunggu modal dulu deh, enggak. Aku jalanin aja. Pokoknya aku yakinin deh aku jalanin ini. Dulu sempat orang juga kan aneh ya. Ih banyak banget barang lo emang laku kan gitu-gitu ya. Tapi pokoknya aku ajar. Sulit banget sih tuh orang. Iya ada aja pasti kan gitu kan. Ya. Tapi aku ajar aja sih tapi sambil belajar nih gitu. Jadi ya mikir boleh tapi karena emang gue basicnya dulu juga udah ada beberapa usaha. Jadinya aku kayak ngerasa ya aku gas aja deh. Aku jalanin, aku jualanin deh. Mudah-mudahan laku gitu. Dari foto-foto itu kita iniin. Bisa sih kok. Jadi ada unsur nekat juga ya? Nekat. Jadi jangan terlalu banyak mikir juga sih. Tapi itu kok. Kalau overthinking malah gak jalan-jalan. Iya, kalau overthinking jadi terlalu kayak nggak jalan. Kapan jalannya udah banyak mikirnya. Entah keburu. Tapi yang jelas ini sih kok, yang anti mainstream sih sebenarnya. Kalau bisa. Iya. Kan, Out of the box gitu ya? iya, sebenarnya kayak gitu sih. Kayak dari makanan organik sama si piring kayu kan nggak ada. Jarang banget jarang dari banget. teman-teman nggak ada. Jadi yang kita jual. harus nyari yang diferensiasinya tinggi lah ya Iya dibandingin orang-orang lain gitu ya. Iya sih. Jadi nggak barang yang di tetangga saya ada, tetangga saya juga ada gitu ya. Iya sih, tapi kan sebenarnya nggak apa-apa sih ya kalau meniru gitu kan, amati, tiru dan Adaptasikan ya kan ya, Iya. modifikasikan. nah itu sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Iya. Tapi nggak tahu ya kalau aku pengennya tuh kayak yang out of the box gitu. Jadi dari awal yang aku jualan itu nggak tahu. Jadi kok. original gitu Iya, ya. jadi aku emang maksudnya nggak meniru orang, maksudnya aku nggak yang teman-teman di sekitarku gitu. Jadi aku lebih baik menjauhi itu daripada ntar nggak enak gitu. Jadi mendingan aku mencari apa yang kira-kira aku suka dan emang yang aneh, unik gitu kan. Aku jalanin gitu. Jadi biar sama-sama enak gitu. Wow. Sekarang rencana ke depan buat Mamima apa? Ya aku pengen lebih berkembang yang jelas gitu. Aku pengen lebih berkembang dan banyakin sumber daya manusia aja.
Oh, jadi bisa menyerap lapangan pekerjaan Iya, lebih lagi, luar biasa. aku lagi semangat, aku pengen modalku lebih banyak lagi karena biar aku bisa Bantu. bantu banyak orang juga gitu biar bisa kerja. Seperti amanah dari Mbak Ayah. Apa? Amanah dari Iya, Ayah. seperti juga. amanah dari ayah. Wow, terima kasih sudah ngobrol di Kacamata Mike. Sama-sama. Sukses terus buat Mamima Amin, Craft-nya. amin. Sukses buat semua usahanya, rencana kedepannya. Amin. Pokoknya stay tune terus di Kacamata Mike. Karena melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda.